warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Retno Nursaini. Nama saya Raya Dwi Putra. Nama saya Desi Nurahmawati. Nama saya Dila Lestiana. Nama saya Nela Diamazuko. Nama saya Evan Alismira. Akan menjelaskan tentang teks novel Salah Asuhan. Baru-baru ini saya sedang membaca sebuah novel. Ada yang tahu novel apakah ini? Benar sekali, ini adalah novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Apakah kalian juga suka membaca novel? Genre novel apa yang kalian suka? Fantasi, sejarah, romance, misteri, ataukah horor? Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi sastra yang mungkin adalah hobi dari sebagian besar kalian. Kita akan membahas novel tak sekedar menjadi bacaan di waktu lapang. Ternyata novel maupun produk sastra yang lain menempati posisi penting di tengah kebudayaan sastra. Novel juga memiliki potensi yang besar untuk membawa masyarakat ke arah perubahan, termasuk perubahan budaya sadar atau tidak sadar. Saat membaca novel, kalian akan menemukan amanat dan pelajaran dari tokoh serta peristiwa yang ada. Inilah kemampuan tersembunyi sastra untuk mempengaruhi perasaan dan pikiran sehingga memberikan wacana inspirasi kepada para pembacanya. Nah, dalam novel Salah Asuhan ini berlatar belakang kehidupan pribumi di masa penjajahan Belanda yang penuh diskriminasi. Novel ini juga mengangkat permasalahan multidimensi yang terjadi kala itu, mulai dari sistem perekonomian yang dijalankan serta budaya Eropa yang masuk dan mempengaruhi kehidupan pribumi. Novel Salah Asuhan disebut telah memberikan corak baru dengan keluar dari kebiasaan pengarang zaman itu yang banyak menyajikan tema tentang pertentangan kaum muda dengan kaum tua, kawin paksa, dan masalah adat istiadat. Novel Salah Asuhan mengangkat tema perkawinan antar bangsa yang menimbulkan banyak persoalan. Novel ini oleh penulis mengangkat tema pernikahan antar bangsa yang menimbulkan banyak persoalan dan juga tentang bagaimana seorang yang sudah pada pola salah asuh tetap mempertahankan apa yang menurutnya benar dan bahagia, sehingga pembaca mendapat banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik dari kisah salah asuh Hanapi. Walaupun kita hidup di negeri orang atau bangsa orang, seharusnya kita bisa memilah dan memilih yang baik dan benar untuk kehidupan kita. Jadi, tidak perlu bertingkah laku atau berwatak seperti orang Belanda, dan tidak perlu kita jatuh cinta terlalu dalam dengan lawan jenis karena akan membuat buta dan tuli akan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh kita. Berarti, jika kalian suka atau hobi membaca novel, tidak menutup kemungkinan kalian menjadi bagian dari perubahan budaya di tengah masyarakat. Kemudian, apa sih novel itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel diartikan sebagai karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Sedangkan, menurut Rastamaji, teks novel adalah sebuah karya sastra yang memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yang mana keduanya saling berkaitan satu sama lain karena saling berpengaruh dalam sebuah karya sastra. Kok hampir sama sih dengan cerpen? Lalu apa bedanya cerpen dan novel? Walau sama-sama karya sastra yang berbentuk prosa, kedua jenis karya sastra ini berbeda jika kita lihat dari berbagai sisi. Dari segi panjang pendeknya karangan atau sedikit banyaknya kata terlihat sangat jelas sekali. Kemudian ada juga perbedaan antara novel dan cerpen. Pertama, dilihat dari segi jumlah kata. Jumlah kata dalam cerpen sekitar 5.000 sampai 10.000 kata. Sementara jumlah kata dalam novel sekitar 35.000 kata. Bisa juga mencapai lebih dari 100 halaman. Perbedaan yang kedua, kalau dilihat dari jumlah pelaku pun terlihat berbeda. Jumlah pelaku yang terdapat pada cerpen hanyalah satu orang saja. Kalaupun ada tokoh-tokoh lainnya, itu pun hanya sebagai selingan saja atau hanya sekedar untuk memperkuat cerita saja. Karakteristik tokoh di dalam cerpen juga tidak menggambarkan secara lengkap. Sementara itu, jumlah tokoh
yang ada di dalam novel berjumlah lebih dari satu orang dan masing-masing tokoh mempunyai karakter yang kuat dan diceritakan lebih dalam. Sedangkan jika dilihat dari alur cerpen atau cerita pendek, hanya menceritakan suatu peristiwa saja sehingga alurnya pun cenderung sederhana atau lurus. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan novel yang mana di dalamnya itu bisa terdiri atas beberapa cerita yang membuat alur novel menjadi begitu rumit dibandingkan dengan cerpen. Nah, itu dia perbedaan antara novel dan juga cerpen. Yang kita singgung di awal tadi bahwa karya sastra seperti novel mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perasaan dan pikiran pembacanya melalui amanat novel. Bagaimana menemukan amanat tersebut? Kita bisa mencari amanat dengan menginterpretasikan atau menafsirkan pandangan pengarang. Interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan kesan kepada pandangan pengarang baik berupa apresiasi maupun berupa nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam novel. Apa saja nilai-nilai dalam novel? Beberapa nilai yang kita jumpai dalam novel di antara lain. Yang pertama, nilai sosial adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi sosial antar manusia. Biasanya, nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai moral adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kepribadian atau sikap seseorang dalam menyikapi suatu masalah. Kemudian yang keempat yaitu nilai pendidikan atau edukatif, yaitu nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku atau bisa juga berhubungan dengan sesuatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Adapun nilai-nilai dalam buku asal-asuhan yaitu ada dua. Nilai yang pertama nilai adat istiadat. Adat istiadat pada saat itu tidak memperbolehkan seorang wanita atau pria yang berbeda bangsa bersatu dalam cinta atau saling mencinta dan hormati orang tua kita karena apa yang dikehendaki akan berbuah manis pada diri kita. Yang kedua, nilai sejarah. Diskriminasi kelas sosial di cerita ini sangat terlihat. Contohnya, perbedaan terhadap bangsa pribumi dan Eropa. Di kalangan pribumi pun terjadi diskriminasi terhadap masyarakatnya sendiri. Di zaman ini ada golongan orang yang disebut bujang, yaitu pembantu yang mengabadikan seumur hidupnya kepada sang majikan. Ini mirip dengan perbudakan yang terjadi di zaman feodal. Bujang yang terdapat dalam salah asuhan adalah Simin. Bujangnya keluarga di Dubuse dan Dubul. Bujangnya keluarga Hanafi. Sastra sebagai bagian dari seni. Secara umum, sastra bisa dibedakan menurut media yang digunakan yaitu sastra lisan dan sastra tulis. Tentunya novel termasuk jenis sastra tulis. Namun sesuai perkembangan zaman, novel pun juga sering dialihwahanakan. Apa maksudnya? Wahana adalah kendaraan atau media. Jadi alihwahana bisa diartikan sebagai perubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian yang lain. Bisa berupa musikalisasi, novelisasi, dramatisasi, dan ekranisasi. Yang paling kita kenal bisa jadi adalah musically-nya puisi yang dijadikan lagu dengan iringan musik. Kemudian novelisasi yaitu perubahan dari film menjadi novel. Selanjutnya dramatisasi artinya karya tulis yang dijadikan drama. Dan istilah yang sepertinya masih asing di telinga kita adalah ekranisasi, yaitu perubahan novel menjadi film. Kita pasti pernah menonton serial film Harry Potter yang sudah berulang kali tayang di televisi. Beberapa dari kita bisa jadi sangat menikmati film Harry Potter tanpa menyadari bahwa film tersebut merupakan visualisasi dari novel yang ditulis oleh J.K. Rowling. Sebagian dari kita mungkin memang memilih untuk menonton filmnya daripada membaca 7 novel Harry Potter yang tebalnya mencapai ribuan halaman. Ekranisasi biasanya lahir karena novel tersebut terkenal sehingga menimbulkan rasa ingin tahu bagaimana kalau novel itu difilmkan. Ada juga yang tertarik
mengangkat novel ke layar lebar karena idenya yang menarik, bisa juga karena adanya keinginan untuk meraih jumlah peminat yang lebih banyak dan lebih beragam. Tidak semua orang suka atau punya waktu untuk membaca novel, sementara film bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 2 jam. Itu alasannya mengapa munculnya ekranisasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.